Halo semua, selamat datang di channel Swag pada pembahasan anime atau manga Chainsaw Man. Sejak episode 1 dan 2 rilis, sudah dijelaskan pada animenya bahwa terdapat kehidupan antara manusia dan juga iblis. Namun ternyata iblis ini terdapat beberapa golongan atau dibagi menjadi beberapa jenis. Beberapa di antaranya ada Fiend, Hybrid, dan juga Devil atau iblis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai seluk-beluk dari ras Devil, dari mana dia berasal, kenapa kok bisa lahir, dan dari mana sumber kekuatannya. Dan daripada banyak basi-basi lagi, mari kita langsung menuju ke pembahasannya. Tapi ya seperti biasa, setelah pesan berikut ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Disclaimer dulu nih, di sepanjang video ini saya akan menyebutkan kata devil dan juga iblis. Tapi secara maksud dan juga arti itu sama aja. Devil adalah iblis dan iblis itu adalah devil. Ya sama aja lah intinya. Devil atau iblis itu lahir di neraka berkat rasa takut yang diciptakan oleh manusia. Nama dari iblis selalu berhubungan atau berkolerasi dengan sesuatu hal yang ada di bumi. Misalnya saja terdapat orang yang takut terhadap kelelawar nih. Berkat rasa takut itu, maka terlahirlah iblis kelelawar pada neraka. Biasanya kekuatan dari para iblis itu selalu berhubungan dengan nama mereka. Seperti halnya iblis senjata bisa mengeluarkan berbagai macam senjata, iblis kelelawar bisa menghisap darah, dan iblis pengendali dapat memanipulasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Semakin ditakuti nama dari suatu iblis, maka kekuatan dari iblis itu akan semakin bertambah. Ya gampangnya nyerap energi negatif atau rasa ketakutan, baik itu ketakutan dari manusia atau dari ras iblis itu sendiri. Dari sini seharusnya kalian sudah ada gambaran mengenai asal muasal iblis ya. Mari kita lanjut ke konsep kehidupan dan juga sistem kontraknya. Konsep atau siklus kehidupan dari para iblis itu looping atau selalu berputar. Seperti halnya jika suatu iblis mati di neraka, maka iblis itu akan bereinkarnasi atau dilahirkan kembali ke dunia manusia. Sebaliknya, jika suatu iblis mati di dunia manusia, maka iblis itu akan dilahirkan kembali di neraka dengan catatan ketika bereinkarnasi para iblis tidak membawa ingatan alias lahir sama seperti bayi. Bener-bener ngulang dari awal lah. Bisa dibilang siklus kehidupan dari para iblis ini bersifat abadi karena looping atau selalu berputar. Tapi ada suatu devil spesial yang bisa memutuskan rantai kehidupan dari suatu devil. Dimana ketika suatu devil termakan oleh devil spesial ini, maka sudah dipastikan kehidupan, konsep, hingga eksistensi dari nama devil itu akan benar-benar dilupakan atau benar-benar menghilang. Misalnya saja terdapat iblis bernama nuklir nih. Ketika iblis nuklir ini termakan oleh devil spesial, maka senjata nuklir di dunia manusia akan benar-benar menghilang. Nuklir itu apaan coba? Potret manusia ketika ditanya tentang senjata nuklir. Demi bisa menjadi karakter utama atau overpower, para manusia biasanya menjalin kontrak dengan iblis agar mendapatkan kekuatan di luar nalar. Untuk menjalin kontrak, manusia harus mengorbankan sesuatu hal yang diminta oleh iblis. Semakin kuat iblis yang akan dikontrak, maka harga yang harus dibayar juga semakin besar. Mulai dari mengorbankan ingatan, anggota tubuh, umur, hingga bayarannya sampai ke level nyawa manusia. Jika suatu kontrak dilanggar, maka nyawa dari pelanggar sudah dipastikan akan menghilang atau dengan kata lain akan meninggal dunia. Kalau di neraka ya meninggal neraka lah. Sumber kekuatan dari para devil sejauh ini dibagi menjadi dua, yakni dari darah dan juga energi negatif berupa rasa ketakutan. Untuk menyembuhkan diri atau memulihkan kekuatan, biasanya para devil menggunakan darah manusia ataupun darah dari rasnya sendiri. Sumber kekuatan kedua yakni berasal dari energi negatif berupa ketakutan.
Semakin ditakuti nama dari suatu iblis, maka kekuatan yang diperoleh juga akan semakin besar. Misalnya saja, terdapat banyak orang yang takut terhadap kelelawar. Berkat rasa takut itu, membuat kekuatan iblis kelelawar semakin meningkat. Semakin banyak orang yang takut terhadap kelelawar, tentunya membuat iblis kelelawar menjadi overpower di luar nalar, bahkan bisa jadi raja iblis mungkin. Sampai di sini seharusnya kalian sudah paham mengenai asal iblis itu dari mana, siklus kehidupannya, dan sumber kekuatan mereka. Kita akan langsung menuju ke topik utama yang membahas mengenai jenis-jenis iblis atau yang dikenal sebagai devil atau devil. Fin adalah jenis devil atau iblis yang merasuki mayat manusia. Jenis iblis ini bisa dibilang tidak sekuat dengan jenis iblis lainnya. Di mana iblis Fin akan mati jika menerima luka fatal pada tubuhnya. Tapi ya tetap, jenis iblis Fin dapat menyembuhkan luka dan dapat meningkatkan kekuatan dengan cara meminum darah. Beberapa Fin dapat menggunakan wujud asli dari devil atau iblis yang merasukinya. Namun tidak seperti iblis lainnya, iblis berjenis Fin tidak dapat menjalin kontrak sama seperti manusia atau iblis lainnya. Dan untuk beberapa kasus, iblis berjenis Fin itu saling berebut kesadaran dengan manusia yang telah dirasukinya. Punya kekuatan orang dalam lah. Hybrid adalah gabungan antara manusia dengan iblis yang dapat berubah wujud berdasarkan devil yang telah bergabung dengannya. Kekuatan regenerasi atau penyembuhan dari iblis hybrid hampir tidak terbatas. Asalkan terdapat darah yang cukup untuk dikonsumsi, maka iblis berjenis hybrid dapat hidup kembali. Pada umumnya jenis hybrid ini terbentuk karena sebuah kontrak yang dilakukan oleh manusia terhadap devil. Dan biasanya iblis yang dikontrak juga harus menyukai atau setidaknya tertarik dengan manusia yang akan dikontrak. Agak susah lah. Iblis berjenis devil atau devil berjenis iblis adalah makhluk supranatural yang lahir di neraka berkat rasa takut yang diciptakan oleh manusia. Besar atau tidaknya kekuatan devil itu tergantung dari seberapa menakutkan nama atau eksistensi mereka. Seperti halnya jika semua orang takut terhadap kegelapan, maka iblis dengan nama kegelapan sudah dipastikan kuatnya di luar nalar. Jadi simpelnya jenis iblis yang ada di dunia Chainsaw Man itu ada Fin, hybrid, dan juga devil atau iblis itu sendiri. Gampangnya devil itu adalah iblis dan Fin itu adalah sebutan ketika seorang devil memasuki mayat manusia. Sedangkan jenis hybrid adalah ketika devil menjalin kontrak dengan manusia. Jadi gitu. Dan ya, mungkin itu aja pembahasan mengenai jenis-jenis iblis yang ada di manga atau anime Chainsaw Man. Dari saya itu aja, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Stick around and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.